Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas PS3A Prodi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai case wakaf link sukuk. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat bermuwajahah walaupun dalam keadaan daring ya, dengan selamat sentosa, sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andra Efriana, nomor absen 2, Anissa Putri Parswati, nomor absen 3, Fazal Lutfiah Tamimi, absen 10, M. Wahid Adivian, nomor absen 18, dan Safira Adi Rabiah, nomor absen 22. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan mengenai case wakaf link sukuk. Langsung saja, next. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Andra. Untuk Saudari Andra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa Putri. Yang pertama yaitu tentang pengertian CWLS. Apa itu CWLS? CWLS atau Cash Wakaf Link Sukuk atau Sukuk Wakaf merupakan merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang, di mana dana yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk negara, sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks sosial, seperti pada bidang edukasi, kesehatan, dan pembangunan. CWLS menggunakan akad wakalah. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih ya Mbak Andra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Faza. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya ada urgensi penerbitan Cash Wakaf Link Sukuk. Untuk pemerintah, melalui Kementerian Keuangan menyebutkan urgensi penerbitan CWLS antara lain untuk yang pertama, yaitu penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah, yaitu dengan adanya CWLS memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa cakupan atau kapasitas ekonomi syariah memang luas dan dapat mewujudkan kontribusi dalam pembangunan penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, yaitu dengan adanya CWLS memberikan kegiatan atau inovasi baru dalam mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia. CWLS diharapkan mampu meningkatkan, mengumpulkan dana wakaf dan menjadikannya lebih produktif untuk kepentingan umat. Yang ketiga, ada dukungan pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals, yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia guna menghentikannya kemiskinan dan mengakhiri kesenjangan, serta dapat digunakan sebagai kegiatan sosial dan pembangunan aset wakaf untuk kepentingan umat yang otomatis dapat meningkatkan pencapaian SDGs di Indonesia. Lalu yang terakhir ada pengembangan investasi sosial pada masa pandemi. Dalam kegiatan ekonomi syariah, selain adanya Islamic saya ulangi, untuk pengembangan investasi sosial pada masa pandemi, dalam kegiatan ekonomi syariah ini, selain ada Islamic Commercial Finance, juga dikenal dengan Islamic Social Finance, yang di dalamnya termasuk wakaf. Dalam pengembalian CWLS ini menunjukkan bahwa selain investasi akhirat, wakaf juga dapat dijadikan salah satu investasi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang menerbitkan banyak efek negatif terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan hadirnya CWLS ini diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi umat di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Faza. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Safira. Kepada beliau, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya adalah skema mekanisme pelaksanaan CWLS. Untuk cara berwakaf uang melalui skema CWLS retail atau online, yang pertama adalah melakukan registrasi. Khusus untuk khusus investor baru, calon wakif individu membuat SID dan rekening efek serta melakukan registrasi ESPN di internet banking atau mobile banking medis. Lalu untuk calon wakif mendapatkan notifikasi terdaftar pada ESPN dari mitra distribusi. Lalu setelah berhasil melakukan registrasi, selanjutnya wakif dapat melakukan pemesanan, di mana calon wakif yang telah terdaftar di ESBN melakukan pemesanan SWR 002 setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui akad ikrar wakaf. Setelah melakukan pemesanan, selanjutnya dapat dilakukan pembayaran, di mana calon wakif mendapatkan notifikasi verified order dan kode pemesanan via email. Lalu calon wakif membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan. Lalu setelah melakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran terjadi complete order, di mana wakif mendapatkan notifikasi complete order dengan mendapatkan yang pertama itu kode NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Lalu yang kedua sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal settlement. Dilanjutkan slide-nya. Nah, selanjutnya adalah cara berwakaf uang melalui skema CWLS retail. Mohon maaf terjadi kesalahan dalam slide-nya, harusnya itu adalah offline bukan online. Cara yang pertama yaitu sama yang seperti yang online, yaitu melakukan registrasi. Selanjutnya, setelah melakukan registrasi, melakukan pemesanan. Yang pemesanannya ini dilakukan dengan mendatangi kantor cabang mitra distribusi secara offline, membuat SID dan rekening efek. Setelah melakukan pemesanan, dapat dilakukan pembayaran dengan mengisi mengisi akta ikrar wakaf, form pemesanan CWLS, dan menyetorkan dana. Setelah melakukan pembayaran, order sudah komplit atau order sudah selesai, di mana wakif mendapatkan sertifikat wakaf uang. Bisa di next. Selanjutnya ini merupakan skema CWLS Retail Book Building. Di sini proses distribusi CWLS atau penghimpunan dana wakaf kontemporer dilakukan melalui mitra distribusi, yakni Bank Umum Syariah yang merupakan LKSPWU. Lalu setiap pihak, yaitu wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai wakif. Nah, wakif ini menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer dengan nominal per unit dan nominal minimum penyertaannya Rp1.000.000. Lalu mitra distribusi atau LKSPWU ini bertugas melakukan penghimpunan wakaf uang temporer tanpa berkewajiban melakukan underwriting, dan dimungkinkan untuk mendapatkan fee sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem single fee. Nah, lalu dari wakif yang telah menyalurkan ke LKSPWU, dari LKSPWU ini melakukan pemesanan ke Kementerian Keuangan RI, yang selanjutnya dari Kementerian Keuangan RI memberikan SBSN ke LKSPWU. Nah, metode pemesanannya sendiri dengan clearing dan settlement yang yang dilakukan dengan sistem BISSSS setelah proses allotment. Lalu untuk indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran atau penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa. Nah, untuk imbalan yang didapatkan ini lalu selanjutnya disampaikan ke Nazir, yaitu untuk disalurkan untuk pembangunan aset wakaf dan program atau kegiatan sosial. Nah, untuk daftar proyek dan program atau kegiatan sosialnya ini
ditetapkan sebelum masa penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara pemerintah, BWI, dan LKSPWU. Lalu untuk imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada mitra nazir untuk pembiayaan program kegiatan atau maksudnya program atau kegiatan sosial. Nah, setelah mendapatkan imbalan ini dari Kementerian Keuangan RI, melakukan pelunasan sukuk ke LKSPWU yang selanjutnya dilakukan pengembalian dana wakaf temporer kepada wakif. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Safira. Untuk materi berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Wahid. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan sukuk negara. Untuk pengelolaan SBSN atau yang lebih kita kenal dengan sukuk negara yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan antara lain meliputi yang pertama yaitu penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN atau sukuk negara termasuk kebijakan pengendalian risiko. Yang kedua, perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN atau sukuk negara, penerbitan SBSN atau sukuk negara, penjualan SBSN atau sukuk negara melalui lelang dan atau tanpa lelang, pembelian kembali SBSN atau sukuk negara sebelum jatuh tempo, pelunasan SBSN atau sukuk negara, dan yang terakhir yaitu aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder SBSN atau sukuk negara. Next. Selanjutnya yaitu masih mengenai pengelolaan sukuk negara. Dalam hal SBSN atau sukuk negara diterbitkan di dalam negeri, Menteri Keuangan menunjuk Bank Indonesia sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, clearing, dan settlement SBSN. Baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun yang diterbitkan melalui perusahaan penerbit SBSN. Selanjutnya, Menteri dapat meminta Bank Indonesia untuk menunjuk pihak lain sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan. Dalam hal SBSN atau sukuk negara diterbitkan di luar negeri, Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan. Dan dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan, Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Next. Selanjutnya, pengelolaan sukuk negara mengenai agen pembayar. Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen pembayar baik dalam hal SBSN atau sukuk negara diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun yang diterbitkan melalui perusahaan penerbit SBSN. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai agen pembayar dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dan kegiatan agen pembayar antara lain yaitu meliputi yang pertama menerima imbalan atau nilai nominal SBSN atau sukuk negara dari pemerintah, dan yang terakhir membayarkan imbalan dan atau nilai nominal SBSN atau sukuk negara kepada pemegang SBSN. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Wahid. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu inovasi pengelolaan sukuk melalui CWLS. Nah, inovasinya yaitu diantaranya yang pertama ada Project Financing Sukuk 2013, SBSN yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN atau e-market. Kemudian ada ISBN 2018, yaitu penjualan SBSN retail melalui platform online. Kemudian dibantu mitra distribusi, di antaranya ada bank, perusahaan efek, dan fintech.
Kemudian Green Sukuk 2018, yaitu underlying berupa kegiatan pelestarian lingkungan hidup, kemudian perwujudan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kemudian untuk selanjutnya ada IMONEF tahun 2019 ya, yaitu sistem aplikasi online untuk pengelolaan kinerja SPSN proyek, digunakan untuk pelaporan, monitoring, dan pengisian reksus SPSN proyek secara online. Kemudian ada Sukuk Wakaf atau CWLS tahun 2020, yaitu investasi wakaf uang dalam sukuk negara, penyaluran imbalan sukuk negara untuk kegiatan sosial termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf, kemudian pelunasan sukuk negara 100% kepada para pewakaf atau wakaf temporer atau kepada nazir atau wakaf permanen. Next. Nah, kemudian optimalisasi CWLS untuk proyek sosial, yaitu diantaranya ada kesehatan, penyediaan sarana prasarana kesehatan gratis bagi duafa, lain ada Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, kemudian layanan kesehatan gratis untuk duafa, antara lain operasi katarak gratis. Kemudian untuk infrastruktur, yaitu pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah, antara lain penjajakan wakaf produktif Provinsi Riau. Kemudian untuk kegiatan sosial, di antaranya pengembangan endowment fund untuk lembaga sosial, antara lain dana kemaslahatan BPKH, pengembangan dana CSR untuk kegiatan sosial, antara lain dana CSR korporasi dan BUMN. Kemudian ada perkebunan atau peternakan, pemanfaatan lahan non-produktif untuk peternakan atau perkebunan potensi 420.000 hektar, antara lain ada wakaf kebun dompet duafa ya. Kemudian pemberdayaan UMKM antara lain ada wakaf produktif UMKM oleh rumah wakaf. Kemudian ada umroh gratis, program umroh gratis untuk guru-guru ngaji di daerah. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andra, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa Putri. Selanjutnya yaitu mengenai CWLS Retail. Yang pertama ada pengertian CWLS Retail. CWLS Retail atau Cash Wakaf Link Sukuk Retail adalah investasi sukuk negara yang disediakan sebagai alternatif investasi bagi nazir dalam mengelola wakaf uang dan dana sosial lainnya dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah telah menerbitkan CWLS Retail sebanyak 2 periode, yaitu seri SWR 001 pada 9 Oktober 2020 dan SWR 002 pada 9 April 2021. Next, yaitu ada karakteristik CWLS Retail. Yang pertama, diperuntukkan bagi investor atau wakif individu dan institusi. Yang kedua, sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, minimum pemesanan 1 juta dan maksimum pemesanan tidak terbatas. Yang keempat, tenor 2 tahun. Wakaf temporer 100% kembali ke investor atau wakif, sedangkan wakaf permanen dana akan dikelola oleh nazir. Yang kelima yaitu imbalan tetap, disalurkan untuk program atau kegiatan sosial oleh nazir yang ditunjuk. Yang terakhir, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau non-tradable. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Andra. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Faza. Untuk beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa Putri. Untuk selanjutnya ada tujuan CWLS Retail. Yang pertama, memfasilitasi masyarakat agar dapat berwakaf uang secara lebih mudah dan aman. Yang kedua, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah
khususnya untuk wakaf uang. Yang ketiga, bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia. Lalu yang keempat, mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah melalui optimalisasi peran LKS-PWU. Yang kelima, mendorong pengembangan ekosistem wakaf nasional, khususnya penguatan tata kelola dan kelembagaan wakaf nasional. Lalu yang terakhir, menyediakan alternatif instrumen investasi pengelolaan wakaf uang bagi nazir. Next. Selanjutnya ada keunggulan CWLS Retail. Untuk yang pertama, keunggulan dari CWLS Retail ini aman dan bebas risiko default. Yang kedua amanah, yang ketiga mudah, yang keempat produktif, yang kelima utuh, dan yang keenam berkah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Fazah. Untuk selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Safira. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya adalah mengenai syarat dan ketentuan. Untuk jenis akad dari perusahaan penerbit SPSN Indonesia adalah menggunakan akad wakalah. Nilai nominal, maaf saya ulangi, untuk penerbit SPSN ini adalah perusahaan penerbit SPSN Indonesia. Untuk jenis akadnya adalah wakalah. Nilai nominal per unitnya adalah Rp1.000.000 dengan nilai partisipasi ditetapkan at par 100% dari nilai nominal tanpa diskon. Lalu untuk satuan partisipasi yaitu minimum 1 juta dan tidak ada batas maksimum partisipasi. Untuk imbalannya untuk SWR 001 yaitu 5,5%, untuk SWR 002 yaitu 5,57%. Dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada mitra nazir untuk pembiayaan program atau kegiatan sosial. Untuk tenornya adalah 2 tahun. Nominal pelunasan untuk at-par atau 100% dari nilai nominal wakaf pada tanggal jatuh tempo, yaitu yang pertama dalam hal wakaf temporer, nilai nominal wakaf akan dikembalikan kepada wakif melalui mitra distribusi. Lalu yang kedua dalam hal wakaf permanen, nilai nominal wakaf akan dikelola oleh nazir melalui mitra distribusi. Lalu yang selanjutnya adalah tradability, yaitu non-tradable atau tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Investornya sendiri adalah dari seluruh tipe investor, baik individu maupun institusi. Lalu program atau kegiatan sosial yang dibiayai, kegiatan atau mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Safira. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Wahid. Kepada beliau, silakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai mitra distribusi dan nazir CWLS Retail SWR 001, yaitu antara lain ada Mandiri Syariah, Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat atau Yayasan BSM Umat, ada Bank Muamalah, Baitul Mal Muamalah, dan Wakaf Salman ITB, BRI Syariah, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nazatul Ulama atau Lazisnu, dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu, dan yang terakhir ada BNI Syariah, Yayasan Hasanah Titik, dan Dompet Duafa. Selanjutnya, mitra distribusi dan nazir CWLS Retail SWR 002, yaitu terdapat online dan offline untuk wakif atau investor individu. Untuk yang online yaitu ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Muamalah, CIMB Niaga Syariah, dan Permata Bank Syariah. Sedangkan yang untuk offline, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Sedangkan untuk wakif atau investor institusi, seluruh pemesanan SWR 002 oleh wakif institusi dilakukan secara offline.
yaitu terdapat Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalah, CIMB Niaga Syariah, dan Permata Bank Syariah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu melanjutkan materi dari saudara Mas Wahid untuk mitra distribusi dan nazir CWLS Retail SWR 002. Untuk mitra distribusinya yaitu ada Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga Syariah, kemudian Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Untuk nazirnya yaitu ada Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, kemudian untuk Baitul Mal Muamalat, terus kemudian ada Dompet Duafa Republika, kemudian ada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, kemudian Badan Wakaf Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Wakaf Bangun Nurani Bangsa, kemudian Yayasan Global Wakaf. Untuk daftar program sosialnya yaitu Lazisnu, daftar program sosialnya ada klinik pesantren, kemudian beasiswa santri du'afa, kemudian bantuan modal UMKM. Untuk Lazismu Muhammadiyah, yaitu bakti guru, kemudian beasiswa mentari, beasiswa Sang Surya, pemberdayaan UMKM, Indonesia Mobile Clinic. Kemudian untuk PMM ya, Baitul Mal Muamalat, yaitu program beasiswa sarjana, program sahabat UMKM. Kemudian untuk DDR yaitu Dompet Duafa Republika ya, pembiayaan pengobatan pasien duafa, kemudian bantuan biaya pendidikan siswa duafa. Kemudian ada YPIA, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yaitu daftar program sosialnya ada bantuan pembiayaan peternak sapi desa binaan, kemudian BWI, Badan Wakaf Indonesia, pengadaan mobile screening retina dan katarak Banten. Kemudian yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII ya, beasiswa kaderisasi dai, kemudian beasiswa yatim duafa. Kemudian untuk BNB yaitu ada pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan, renovasi gubuk ngaji, kemudian Global Wakaf, daftar program sosialnya ada Wakaf Modal UMKM dan Lumbung Beras Wakaf. Next. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.